Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi. Kalian tahu nggak sih, kalau di Indonesia itu ada pekerjaan yang out of the box dan juga menjanjikan. Apakah itu? Dukun guys. Karena ya mereka nggak usah cari kerja dan juga pundi-pundi uang yang dihasilkan itu banyak guys. Nah, cerita yang bakal gua bawain ini akan berputar dengan seorang pemuda yang memiliki keinginan untuk menjadi dukun. Penasaran? Langsung saja kita mulai. Basri Tanjung. Dia adalah seorang dukun yang kabarnya sakti mandraguna. Dia ini sangat disegani oleh warga di sekitarnya guys. Nah, Basri Tanjung sendiri ini dia memiliki istri dan 3 orang anak. Sedangkan untuk sang istri bekerja sebagai penjual sate. Kedua anaknya sudah hidup mandiri. Jadi kedua anaknya ini sudah nggak ikut orang tua guys. Nah, tersisa 1 orang lagi nih, anak yang terakhir yang bernama Delvi. Delvi ini masih ikut orang tuanya guys. Dia belum bisa hidup secara mandiri. Dan untuk kepribadiannya sendiri, Delvi ini orangnya tertutup, atau bahasa anak sekarang, dia ini introvert. Karena Delvi ini hidup dengan kedua orang tuanya ya, dia menyaksikan betapa mudah bapaknya untuk menghasilkan uang. Dan akhirnya Delvi ini mempunyai keinginan untuk menjadi dukun atau ahli spiritual. Nah, bapaknya yang mengetahui hal ini menyambut dengan baik keinginan Delvi ini. Sehingga kalau bapaknya sedang praktek, sedang meditasi, bahkan sedang semedi, anaknya ini diajak biar bisa menyaksikan dan ikut langsung. Akhirnya bapaknya ini mau untuk menurunkan keahlian ilmu kebal kepada anaknya si Delvi ini. Tapi ya syaratnya nggak main-main bro. Karena dia harus memiliki 7 alat vital laki-laki yang masih bisa digunakan. Waduh, gawat. Tapi sayangnya di tahun 2010 ibunya Delvi ini meninggal guys. Jadi bapaknya ini memutuskan untuk pulang kampung ke Bengkalis. Sedangkan Delvi sendiri dia memutuskan untuk ikut kakaknya. Nah, di tempat kakaknya ini Delvi bekerja sebagai tukang sate. Tapi karena tekadnya ini sudah bulat ya, dia pengen punya ilmu kebal, dia pengen jadi orang yang sakti. Dia tuh jadi kepikiran terus. Sampai akhirnya di tahun 2013, di sini ada seorang anak yang berusia 5 tahun yang akan dia jadikan korban. Anak ini bernama Febrian. Dan Delvi ini juga kenal baik dengan kedua orang tua Febrian bro. Ya udah, karena dia sudah ngebet ya, pengen punya ilmu sakti, dia jalankan tuh aksinya. Dia mengejak Febrian ke tempat sepi. Di sana dia mengeksekusi dan mengambil tuh kemaluannya. Iya, dia ambil tuh, dia comot titiknya bro. Udah tuh kan dapat 1 korban. Dia langsung bergegas pamitan ke kakaknya untuk pulang kampung. Alasannya dia ingin merawat dan menjaga bapaknya. Singkat cerita pulang tuh dia ke Bengkalis. Di sana dia ketemu dengan kekasih masa SMP-nya bro. Mereka menikah. Ternyata hubungan pernikahan ini nggak romantis bro. Istrinya bernama Dita. Dia sering dapat perlakuan kasar. Ya udah, dia kasih tahu kan ke istrinya kalau Delvi ini butuh 7 kelamin laki-laki. Dan alasannya itu dia pakai untuk obat lemah syahwat. Jadi dia nggak ngaku kalau itu dipakai buat ilmu kebal. Karena Dita ini kan takut sama suaminya ya, dia nurut. Nggak berselang lama, dapat tuh mereka korban kedua. Yaitu seorang pria berusia 40 tahun yang menyandang disabilitas mental. Dan tak berselang lama ya, sekitar 1 bulan, mereka dapat lagi korban ketiga, yaitu seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Karena takut aksinya ini kebongkar ya kalau dia ngambil korbannya di daerah itu semua, Delvi dan istrinya memboyong bapaknya pindah ke daerah lain. Di daerah itu mereka lanjutkan tuh perburuan titik. Di sana dia mendapatkan korban lagi nih, korban yang keempat, yaitu bocah laki-laki yang berusia 9 tahun. Parahnya bro, kedua orang tua anak ini adalah teman Delvi.
Jadi Delvi ini kenal baik dengan kedua orang tua dari anak yang dijadikan korban keempat ini. Wah, nah setelah dapat korban ini, Dita dan Delvi memutuskan untuk kembali ke Bengkalis. Tapi belum lama waktu berselang, ayahnya ini jatuh sakit dan meninggal, bro. Kalian pikir kalau bapaknya yang dukun ini meninggal, dia akan mengurungkan niatnya untuk jadi dukun? Enggak, bro. Dia masih cari korban untuk ilmu kebalnya. Di sini Dita dan Delvi dapat satu lagi korban, yaitu seorang anak-anak berusia 9 tahun. Tapi ya mungkin karena Dita ini merasa terbebani ya, merasa nggak tega gitu. Terjadilah cekcok yang berakhir Dita minta cerai. Ya udah tuh, Dita pulang kembali ke rumah orang tuanya. Nah, si Delvi ini kalau sendiri nggak bisa dong. Dia kewalahan dan dia butuh teman untuk melakukan aksinya ini. Akhirnya dia menghubungi temannya yang bernama Pian dengan iming-iming kalau mereka mendapatkan satu kelamin, maka Pian akan diberi imbalan 500.000. Tanpa berpikir panjang, Pian langsung setuju dong. Dan karena Delvi ini sudah dapat teman kan, langsung tuh mereka beraksi, mereka cari mangsa. Tak butuh waktu lama, mereka dapat korban yang keenam, yaitu seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Delvi merasa kalau Pian itu rekan yang cukup hebat. Makanya tuh dia nggak ragu-ragu lagi untuk mencari korban terakhir. Nah, saat mereka berkeliling mencari mangsa, ketemu tuh mereka sama 3 anak-anak. Karena mereka butuhnya satu ya, akhirnya mereka hanya membawa 2 orang anak dengan iming-iming kalau mereka itu bakalan diajak mancing. Setelah sampai di sungai, baru tuh Delvi kepikiran, kayaknya nih kalau cuma berdua untuk mengurus 2 orang anak kurang nih. Ya udah, Delvi akhirnya menghubungi temannya lagi yang bernama Diki. Dia ditelepon tuh, disuruh datang ke daerah ini di sungai. Tak berselang lama Diki datang ke sungai itu. Karena Diki ini nggak tahu apa-apa ya, dia hanya diberi tugas untuk menjaga 1 anak di sungai itu. Sedangkan anaknya satunya diajak Delvi dan Pian untuk ke semak-semak. Di semak-semak ini, bocah itu dihabisi dan dicomot tuh alat vitalnya. Dan gak pengen nyanyain tuh daging, dicincang tuh, dipotong-potong dan dimasukkan ke 7 kantong plastik. Setelah semua itu selesai, kembali tuh mereka. Dan betapa kagetnya, ternyata di tempat itu hanya ada Diki. Sedangkan anak yang disuruh dijaga tadi sudah kabur, sudah pulang. Agar si Diki ini tidak melaporkan ke polisi atau bicara aneh-aneh, Diki dibawa ke tempat eksekusi tadi. Diperlihatkan tuh apa yang telah dilakukan oleh Delvi dan Pian tadi. Karena Diki ini yang ketakutan, dia cuma bisa diam aja dong. Singkat waktu, pulang tuh mereka dari sungai. Mereka mampir ke warung tua guys. Dan tak lupa, daging yang ada di kantong plastik tadi ditawarkan ke penjual tuak ini. Dengan alasan kalau dagingnya ada di kantong plastik ini adalah daging sapi yang masih fresh. Si pemilik warung ini akhirnya mau membeli daging itu dengan harga 180.000. Tapi ya yang namanya bangke, sepintar apapun untuk disembunyikan, bakalan kecium juga. Ingat kan tadi 1 anak yang gak diajak ini? Ternyata dia itu punya ingatan yang cukup kuat. Ketika anak ini ditanyai keberadaan teman-temannya siapa yang bawa, anak ini bisa menjawab, bahkan bisa menceritakan secara detail wajah orang-orang yang membawa teman-temannya tadi. Teridentifikasilah, ternyata itu gambar Delvi dan Pian. Ya udah tuh, ditangkap tuh mereka berdua kan. Nah, ketika tertangkap ini, si Delvi menceritakan semuanya secara belak-belakan. Bahkan keterlibatan mantan istrinya juga dilaporkan. Tangkap kan mereka semua. Sedangkan Diki nih yang apes lah istilahnya ya. Dia kan gak tahu apa-apa tapi ikut terlibat. Dia ini divonis bebas setelah melakukan banding. Sedangkan 3 orang lainnya ya, si Dita, si Delvi, dan si Pian,
mereka bertiga divonis hukuman mati. Bayangin bro, 7 anak-anak, enggak ding, 6, yang satu kan bapak-bapak ya. Wah. Dan ini semua dilakukan cuma dasar ilmu kebal loh. Yang kebalnya aja nggak tahu ini kebal beneran atau cuma trik. Wah, ada-ada aja sini orang. Oke bro, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bye.